Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok KKN Desa Simu akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang berjudul Budidaya Ikan Lele. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Rudi Bahriansa, yang kedua Romzi Zarkasi, yang ketiga Sandi Lismuadi, yang keempat Sandi Satria Putra, yang kelima Haslinda, yang keenam Yeni Oktarina, dan yang terakhir Sofina Tri Anissa. Perkenalkan, saya Sofina Tri Anissa akan menjelaskan mengenai analisis usaha budidaya ikan lele. Pada analisis kali ini, kami menggunakan analisis SWOT. Langsung saja, analisis yang pertama yaitu analisis strength atau kekuatan. Budidaya ikan lele tidak terlalu memerlukan tenaga besar. Tahap proses budidaya ikan lele terbilang cukup mudah, sehingga siapapun bisa memulai budidaya ikan lele. Kekuatan selanjutnya, penjualan ikan lele tidak terlalu sulit, tidak seperti ikan yang lainnya. Ikan lele merupakan ikan yang banyak diminati oleh konsumen. Oleh karena itu, setelah panen, ikan lele bisa segera dijual ke konsumen. Analisis selanjutnya adalah analisis weakness atau kelemahan. Kelemahan budidaya ikan lele adalah membutuhkan lahan untuk pembuatan kolam. Akan tetapi, hal ini bisa diatasi dengan membuat kolam dari terpal yang tentunya tidak membutuhkan lahan yang luas. Analisis selanjutnya adalah analisis opportunity atau peluang. Peluang usaha budidaya ikan lele tidak pernah mati, karena setiap hari masyarakat membutuhkan ikan untuk dikonsumsi. Peluang selanjutnya adalah umur pembudidayaan ikan lele yang relatif singkat, yaitu kurang lebih 3 bulan. Oleh karena itu, banyak yang memilih ikan lele untuk dibudidayakan. Analisis selanjutnya adalah analisis threat atau ancaman. Ikan lele merupakan ikan yang tidak tahan dengan cuaca yang tidak stabil. Oleh karena itu, kita harus teliti dalam mengatur suhu lingkungan ikan lele. Ancaman yang selanjutnya adalah kedalaman air yang kurang dari 70 cm dapat mengakibatkan ikan terhambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita harus selalu mengecek kedalaman air kolam untuk memastikan ikan lele dapat tumbuh dengan optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslinda. Saya akan menjelaskan tentang sistem budidaya. Kami menggunakan dua sistem pembenihan yang dikenal, yaitu sistem massal dan sistem pasangan. Sistem massal dilakukan dengan menempatkan lele jantan dan betina dalam satu kolam dengan perbandingan tertentu. Pada sistem ini, induk jantan secara leluasa mencari pasangannya untuk diajak kawin dalam sarang pemijahan, sehingga sangat tergantung pada keaktifan induk jantan mencari pasangannya. Yang kedua, sistem pasangan. Sistem pasangan dilakukan dengan menempatkan induk jantan dan betina pada satu kolam khusus. Keberhasilannya ditentukan oleh ketepatan menentukan pasangan yang cocok antara kedua induk. Oke, selanjutnya saya Sandi Lismuadi akan menjelaskan proses budidaya ikan lele. Yang pertama itu pembuatan kolam. Ada dua tipe kolam, yaitu bak dan kubangan atau kolam galian. Pemilihan tipe kolam tersebut sebaiknya disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Secara teknis, baik pada tipe bak maupun tipe galian, pembenihan lele harus mempunyai kolam tandon atau kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, kemudian kolam pendederan. Kemudian tahap selanjutnya itu pemilihan induk. Induk jantan mempunyai tanda diantaranya tulang kepala berbentuk pipih, warna lebih gelap, gerakannya lebih lincah, perut ramping, alat kelaminnya berbentuk runcing. Kemudian induk betina bertanda tulang kepala berbentuk cembung, warna badan lebih cerah, gerakan lamban, perut mengembang lebih besar daripada punggung, alat kelamin berbentuk bulat.
Kemudian tahap selanjutnya yaitu persiapan lahan. Proses pengolahan lahan di sini yang kami gunakan meliputi proses pertama pengeringan untuk membersihkan kolam dan mematikan berbagai bibit penyakit. Kemudian yang kedua pengapuran dilakukan dengan kapur dolomit atau zeolit dosis 60 gram atau meter persegi untuk mengembalikan keasaman tanah dan mematikan bibit penyakit yang tidak mati oleh pengeringan. Kemudian proses selanjutnya persiapan lahannya yaitu pelakuan ton atau tambak organik Nusantara. Penambahan pupuk kandang juga dapat dilakukan dengan menambah kesuburan lahan. Tapi di sini kita menggunakan penetral racun dan gas dari bahan dengan dosis tertentu. Kemudian untuk menyiapkan lahan kita memerlukan pemasukan air. Dilakukan secara bertahap, mula-mula setinggi 30 cm yang dibiarkan selama 3-4 hari untuk menemukan plankton sebagai pakan lele alami. Pada tipe kolam berupa bak, persiapan kolam yang dapat dilakukan adalah pembersihan bak dari kotoran sisa pembenihan sebelumnya. Kemudian proses tahap selanjutnya yaitu pemijahan. Pemijahan yaitu proses pertemuan induk jantan dan betina untuk mengeluarkan sel telur dan sperma. Tanda induk jantan siap kawin yaitu alat kelaminnya berwarna merah, sedangkan induk betina tandanya sel telurnya berwarna kuning, atau jika belum matang berwarna hijau. Sel telur yang telah dibuahi menempel pada sarang dan dalam waktu 24 jam akan menetes menjadi anakan lele. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemindahan. Nah, di sini kami mempunyai cara pemindahan. Yang pertama yaitu mengurangi air di sarang pemijahan sampai tinggi air 10-20 cm. Kemudian menyiapkan tempat penampungan dengan baskom atau ember yang diisi dengan air di sarang. Kemudian yang ketiga menyamakan suhu pada kedua kolam. Yang keempat, memindahkan benih dari sarang ke wadah penampungan dengan cawan atau piring. Kemudian yang kelima, yang terakhir memindahkan benih dari penampungan ke kolam pendederan dengan hati-hati pada malam hari karena masih rentan terhadap tingginya suhu air. Berarti dia kalau malam hari itu masih rentan terhadap karena tingginya suhu air. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pendederan. Pendederan adalah pembesaran hingga berukuran siap jual, yaitu 5-7 cm, 7-9 cm, dan 9-12 cm, dengan harga yang bervarian. Kolam pendederan permukaannya diberi pelindung berupa enceng gondok atau penutup dari plastik untuk menghindari naiknya suhu air yang menyebabkan lele mudah stres. Pemberian pakan mulai dilakukan sejak anakan lele dipindahkan ke kolam pendederan ini. Kemudian tahap selanjutnya yaitu manajemen pakan. Pakan anakan lele berupa ada pakan alami yaitu plankton jentik-jentik, kutu air, dan cacing kecil. Itu yang paling baik. Cacing kecil paling baik dikonsumsi pada umur di bawah 3-4 hari. Yang kedua, ada pakan buatan untuk umur di atas 3-4 hari. Kandungan nutrisi harus tinggi, terutama kadar proteinnya. Berarti di sini kami memilih high profit 1 gitu, untuk umur di atas 3-4 hari. Kemudian selanjutnya untuk menambah nutrisi pakan, setiap pemberian pakan buatan dicampur dengan POC NASA dengan dosis 1-2 cc per kilogram pakan. Dicampur air secukupnya. Jadi sebelum dipakan dicampur air dulu biar mudah ditelan oleh anakan lele. Kemudian tahap selanjutnya yaitu manajemen air. Nah, ukuran kualitas air dapat dinilai secara fisik.
Yang pertama, air harus bersih. Yang kedua, berwarna hijau cerah. Kemudian yang ketiga, kecerahan atau transparansi sedang 30-40 cm. Ukuran kualitas air secara kimia. Yang pertama, bebas senyawa beracun seperti amoniak. Yang kedua, mempunyai suhu optimal 20-26 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya itu manajemen kesehatan. Pada dasarnya, anakan lele yang dipelihara tidak akan sakit jika mempunyai ketahanan tubuh yang tinggi. Anakan lele menjadi sakit lebih banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan atau air yang jelek. Kondisi air yang jelek sangat mendorong tumbuhnya berbagai bibit penyakit baik yang berupa protozoa, jamur, bakteri, dan lain-lain. Maka, dalam manajemen kesehatan pembenihan lele, yang lebih penting dilakukan adalah penjagaan kondisi air dan pemberian nutrisi yang tinggi. Dalam kedua hal itulah peran ton dan peucinasa sangat besar. Namun apabila anakan lele terlanjur terserang penyakit, dianjurkan untuk melakukan pengobatan yang sesuai. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa, bakteri, dan jamur dapat diobati dengan formalin, larutan PK atau kalium permanganat, atau garam dapur. Penggunaan obat tersebut haruslah berhati-hati dan dosis yang digunakan juga harus sesuai. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rudi Bahriansyah. Saya akan melanjutkan materi dengan biaya perlengkapan. Yang pertama, 60 paket indukan dengan harga 500.000 sama dengan 30 juta rupiah. Yang kedua, 60 botol ovarium dengan harga 250.000 sama dengan 15 juta rupiah. Yang ketiga, 12 botol akubides dengan harga 20.000 sama dengan 240.000 rupiah. Yang keempat, 12 labu infusan dengan harga 20.000 sama dengan 240.000 rupiah. Yang kelima, 40 suntikan 3 mili dengan harga 5.000 rupiah sama dengan 200.000 rupiah. 30 botol obat antiseptik dengan harga 50.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Yang ketujuh, 50 kg kantong plastik ukuran 5 kg dengan harga 25.000 rupiah sama dengan 1.250.000 rupiah. Yang ke-8, 5 kg karet gelang dengan harga 30.000 rupiah sama dengan 150.000 rupiah. Jumlah 48.580.000 rupiah. Biaya total dari semuanya sama dengan 198.380.000 rupiah. Berikut slide selanjutnya itu ada rencana keuangan usaha. Yang A, biaya investasi dan peralatan. Yang pertama, bangunan tempat istirahat senilai 10 juta rupiah. Yang kedua, bangunan ukuran 20 meter kali 5 meter senilai 25 juta rupiah. Yang ketiga, bak pendederan senilai 15 juta rupiah. Yang keempat, 600 akuarium senilai 12 juta rupiah. Yang kelima, 600 heater dengan senilai 2.400.000 rupiah. Yang keenam, 600 air pump senilai 9 juta rupiah. Yang ketujuh, 600 termometer senilai 4.800.000 rupiah. Yang kedelapan, 60 buah lap tangan kanebo senilai 2.400.000 rupiah. Yang kesembilan, 60 serokan kecil senilai 600.000 rupiah. Yang ke-10, 60 buah jolang senilai 3 juta rupiah. Yang ke-11, 60 buah ember senilai 1.200.000 rupiah. Yang ke-12, 60 meter selang air 2 inci dengan total 18 juta rupiah. Yang ke-13, 400 meter selang water pump senilai 8 juta rupiah. Yang ke-14, 600 papan styrofoam alas akuarium senilai 4.800.000 rupiah.
Yang ke-15, 60 buah sarung tangan karet senilai 10 juta rupiah. Senilai 600.000 rupiah. Yang ke-16, 6 buah terpal 20 kali 5 meter senilai 21 juta rupiah. Yang ke-17, biaya lain-lain senilai 12 juta rupiah. Jumlah keseluruhan 148.800.000 rupiah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Oktarina. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis aspek. Saya akan membahaskan tentang aspek produksi. Tingginya konsumsinya masyarakat terhadap konsumsi ikan lele penyebabkan meningkatnya pelaku usaha seperti warung makan, lalapan, dan penjual ikan lele, sehingga produksi budidaya lele akan meningkat karena tingginya permintaan. Selain itu, manajemen produksi dan pengendalian produksi yang baik akan meningkatnya produksi secara signifikan. Selanjutnya, aspek SDM. Dilihat dari aspek SDM, Desa Simu rata-rata masyarakatnya sudah paham terhadap bagaimana budidaya ikan lele, baik dan benar, dan SDM-nya cukup memadai dengan banyaknya tenaga ahli yang cukup mengerti tentang budidaya ikan lele. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Usaha budidaya ikan lele di Desa Simu memilih skala usaha yang kecil sehingga modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata pemilik usaha di Desa Simu menggunakan modal sendiri. Yang terakhir adalah aspek pemasaran. Melihat aspek pemasaran budidaya ikan lele di Desa Simu, kebanyakan pembudidaya ikan lele tidak melakukan promosi secara luas karena kurang pengetahuan caranya. Jadi, keberadaan budidaya ikan lele Desa Simu lebih banyak diketahui dari mulut ke mulut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari presentase MK SKB. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.